Teruslah kendalikan merek Anda. Moto daripada seorang pria Prancis bernama Bernard Arnault. Dunia barang mewah yang terkenal dengan santun dan lembut ini dijungkir balikkan oleh pria ini. Bahkan The New York Times mencatat atau menggambarkan seorang Bernard Arnault ini seseorang yang menguasai imperium atau membangun imperium dari perusahaan-perusahaan yang direbutnya. Yang menarik, direbut dari kalangan-kalangan yang terkenal dengan sifat yang keras kepala. Lahir di Roubaix sebelah utara Prancis pada tahun 1949, Arnault menempuh studi di École Polytechnique yang prestisius dan memiliki reputasi sebagai orang yang gemar belajar dan kurang suka bersosialisasi. Dia dibesarkan oleh neneknya dan bekerja pada bisnis properti dan konstruksi milik keluarga, menjual real estate di French Riviera dan di Florida. Arnault terpengaruh bisnis ala Amerika, yaitu pasti bisa. Sebuah sikap yang sangat berbeda daripada orang Prancis, yaitu orang Prancis lebih konservatif. Dia kini menjadi orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan yang sangat luar biasa, teman-teman. 198 miliar dolar AS, teman-teman. Dari seorang Bernard Arnault kita bisa melihat atau menilai ketika kita memegang sebuah brand. Misalnya kita katakan yang paling terkenal minggu lalu kita membahas yaitu The Coca-Cola Company yang bergerak di bidang minuman, teman-teman. Seorang Bernard yang bergerak di bidang fashion juga bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Mungkin modalnya yaitu fokus ya, teman-teman, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Menarik untuk kita bahas ketika Bernard Arnault belum menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pada tahun 2006, teman-teman, beliau masih menduduki peringkat orang terkaya di dunia, tapi peringkat ke-16. Pada kala itu kekayaan beliau hanya 26 miliar dolar AS. Keluarganya pada kala itu hanya memiliki 48% dari saham LVMH, yaitu perusahaan yang didirikan atau bisa dikatakan direbut seorang Bernard Arnault nih, teman-teman. Sebuah imperium yang pada kala itu masih bernilai 56,6 miliar dolar AS, sekitar tahun 2000-an, teman-teman. Menguasai merek paling prestisius di dunia. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar beberapa merek yang prestisius ini, teman-teman, yaitu Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Moet et Chandon yang bergerak di bidang minuman anggur, teman-teman. Fashion, retail, perhiasan, produk kulit, parfum, dan produk kecantikan. Menarik untuk dibahas awal-awal dari Bernard Arnault. Kita kembali ke tahun 1984. Pada 1984, mantan pengembang properti ini masuk ke bisnis barang mewah ketika dia menginvestasikan uang keluarganya sebesar 15 juta dolar AS dengan membeli sebuah perusahaan tekstil yang telah bangkrut bernama Bowsec. Sebagai bagian dari sebuah kesepakatan bernilai 80 juta dolar AS dengan sebuah konsorsium investor, teman-teman. Portofolionya mencakup merek Christian Dior yang tidak memberi keuntungan dan sebuah perusahaan popok bayi bernama Kidos. Arnault percaya Dior pantas diselamatkan. Dia menjual sebagian besar perusahaan-perusahaan Bowsec tanpa banyak cakap, memecat 8.000 dari 16.000 karyawan di perusahaan tersebut dan mulai membangun imperiumnya merek demi merek. Yang menarik untuk kita bahas adalah pernyataan dari seorang Bernard, yaitu ketika untuk memulai dia meminjam modal sebesar 15 juta dolar AS. Akan tetapi kesepakatan untuk membeli Bowsec yaitu senilai 80 juta dolar AS, teman-teman. Selama ini Bernard tidak pernah menceritakan siapa konsorsium investor di belakang sisa dari kesepakatan, karena modal awal 15 juta dolar, kemudian kesepakatan senilai 80 juta dolar AS, teman-teman. Jadi mempunyai jarak yang lumayan besar. Teman-teman, kalau ada yang tahu boleh juga di komen di kolom komentar. Dari penjualan popok bayi bermerek Piodos itu bisa dikatakan perusahaan Piodos ini menghasilkan 400 juta dolar AS untuk penjualannya, teman-teman. Dia kemudian mengincar penguasa pasar barang mewah pada kala itu. Oke, teman-teman, merek apakah itu? Louis Vuitton, Moet, Hennessy, teman-teman. Kemudian Bernard Arnault berhasil mengambil perusahaan tersebut atau bisa dikatakan menjarah perusahaan tersebut pada tahun 1988. Louis
Louis Vuitton, Moet Hennessy resmi di bawah kendali seorang Bernard Arnault. Alhasil, keberhasilannya membuat seorang Bernard Arnault dikenal atau dikukuhkan sebagai The Wolf in Kashmir, atau bahasa Indonesianya serigala di industri pakaian Kashmir. Luar biasa teman-teman. Atau malah mengerikan ya teman-teman. Coba di komen dulu di kolom komentar. Gaya pengambilan ahlinya mencakup pembelian saham oleh holding company miliknya, dan kemudian dia mengambil ahli dengan pemilikan 45% sampai 60% dari ekuitas perusahaan, lalu beranjak pada sasaran akuisisi berikutnya teman-teman, step by step. Ketika Arnault mengambil ahli LVMH, grup ini mengendalikan 10 merek barang mewah. Kini grup ini memiliki lebih dari 60 merek, termasuk Chateau d'Yquem, Celine, Christian Lacroix, Kenzo, Dom Perignon, Bon Marc, Tag Heuer, Domaine, Chardon, Hennessy, Cognac, Saint Emilion, Sephora. LVMH juga terlibat dalam serangkaian joint venture dengan De Beers dan toko bebas cukai DFS. Arnault tidak menyebut perusahaannya sebagai perusahaan fashion lagi. Arnault sekarang menyebut perusahaannya yaitu sebuah federasi merek, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Dari awalnya adalah industri pakaian atau industri fashion atau industri tekstil, sekarang melebarkan sayap sampai ke sebuah federasi merek. Arnault membangun imperium fashionnya berdasarkan dua hal favoritnya, teman-teman. Apakah itu? Yang pertama yaitu gaya kreatif, yang kedua bisnis yang radikal. Prinsip-prinsip yang disebutnya sebagai visi seorang artis dan logika pemasaran dunia, teman-teman. Arnault membeli sejarah, tradisi, dan prestis dari cerita sebuah brand yang akan diakuisisinya. Dari sanalah dia beranjak untuk memasarkan produknya sesuai dengan sejarah dan cerita daripada brand tersebut. Dia terkenal dengan kemampuan untuk membugarkan tiap-tiap merek, bukan hanya daripada brand atau mereknya tersebut, tapi dari seluruh lini perusahaan atau divisi perusahaannya. Mulai dari desainnya, proses produksinya, distribusinya, packagingnya, dan sampai dengan penjualannya, teman-teman. Semua dilakukannya dengan dukungan dari kampanye iklan yang luar biasa glamor, teman-teman. Berbiaya tinggi dan didukung oleh pesohor yang tepat untuk produk dan marketnya, teman-teman. Transformasi ini juga meliputi kendali biaya produksi yang ketat untuk margin atau keuntungan yang lebih tinggi, teman-teman. Makanya Bernard Arnault mempunyai sebuah kata bijak atau quotes, yaitu hanya di dunia barang mewah lah terdapat profit atau keuntungan yang juga mewah, teman-teman. Setuju nggak nih, teman-teman? Buat yang setuju bisa komen, buat yang tidak setuju bisa beri tanda. Di bawah tangan dingin seorang Bernard Arnault, sebuah dompet ataupun tas dikontrol atau direncanakan secara rinci dari tahap ke tahap demi mendapatkan produktivitas yang tinggi, teman-teman. Nah, ada satu kata bijak lagi, teman-teman, yang menarik dari seorang Bernard Arnault yang sudah menguasai manufaktur dan brand, teman-teman. Inilah kata bijaknya. Jika Anda mengendalikan pabrik Anda atau manufaktur Anda, maka Anda mengendalikan sebuah kualitas. Jika Anda hanya mengendalikan distribusi, teman-teman, atau bisa dibilang Anda hanya mempunyai brand tapi tidak mempunyai manufaktur, maka apa yang harus Anda kendalikan yaitu citra daripada merek Anda. Satu hal lagi yang menarik dari seorang Bernard Arnault ketika mengendalikan manufaktur ataupun brandnya, teman-teman, yaitu setiap divisi dibuat dengan bersifat independen atau tidak ketergantungan, teman-teman. Bisa dibilang juga dipisahkan, teman-teman. Jadi setiap divisi itu tidak boleh digabung. Salah satu hal yang menarik dari seorang Bernard Arnault yaitu setiap bisnis itu atau setiap brand itu harus bersifat terpisah, independen, tapi ada sinergi di antara brand-brand tersebut. Dia memberi contoh, ada trik atau ekosistem yang dinamakannya penyerbukan silang nih, teman-teman. Penyerbukan silang ini berarti di tangan seorang Bernard Arnault bukan hanya penyerbukan silang yang kita kenal dari sebuah bunga ya, teman-teman ya. Apakah maksud dari penyerbukan silang itu
itu memang menarik untuk kita bahas nih, atau mungkin untuk kita pelajari, karena saya dan tim juga adalah tim yang berfokus di dunia brand atau menaikkan sebuah brand ya teman-teman. Jadi contohnya begini teman-teman, jika ada sebuah perusahaan pemasok kulit yang bagus dan ada perusahaan daripada brand-brand Bernard Arnault yang mempunyai cara jitu untuk memproduksi sebuah tas atau dompet yang bagus. Nah, dari sanalah Bernard Arnault melakukan penyerbukan silang antara brand yang memang sudah bagus dengan brand yang masih kecil penjualannya teman-teman. Jadi manufaktur yang membuat brand yang sudah jalan ini juga boleh atau juga memproduksi brand yang masih kecil ini. Tujuannya agar brand yang kecil ini bisa ikut berkembang dan maju teman-teman. Itulah sebuah ekosistem yang diciptakan atau dipakai Bernard Arnault sampai detik ini teman-teman. Nah, contohnya Sephora itu kita tahu menjual produk-produk kosmetik teman-teman, dan Bernard Arnault juga mempunyai produk kosmetik seperti parfum dan lain sebagainya. Dan produk yang diciptakan atau produk parfum kosmetik tersebut dikawinkan silang atau penyerbukan silang dengan Sephora teman-teman. Mungkin begitu salah satu triknya teman-teman yang kami atau tim pelajari nih teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Di komen juga di kolom komentar yang lagi branding nih. Salah satu teori dari seorang Bernard Arnault yang menurut kami cukup menarik juga untuk dibahas ya teman-teman ya. Dari awal sudah banyak kata-kata bijak, tapi teori ini mungkin tidak boleh kita lewatkan teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen branding nih, menurut saya bagus nih. Teori merek bintang teman-teman, atau bahasa Inggrisnya mungkin the star brand ya mungkin teman-teman ya. Bagaimana brand kita atau merek kita itu bisa melejit layaknya sebuah bintang teman-teman. Kita tahu bintang itu kan terang ya teman-teman. Nah ini kita bahas ini teman-teman. Menarik. Merek bintang atau star brand menjelaskan bagaimana merek-merek itu membutuhkan waktu untuk tumbuh teman-teman. Layaknya bintang yang bersinar pada kala malam hari. Bagaimana mereka harus dibangun sebagai sebuah warisan teman-teman. Bagaimana produk itu ketika kita ciptakan atau kita produksi bisa menjadi sebuah warisan nih teman-teman. Arnault memperkirakan dibutuhkan 1 dekade teman-teman untuk membangun atau membangun ulang sebuah merek menjadi apa yang disebutnya sebagai sebuah merek bintang atau star brand, yakni merek yang abadi, modern, tumbuh dengan cepat dan sangat menguntungkan. Arnault menggambarkan bagaimana merek bintangnya membujuk konsumen untuk membeli. Anda merasa harus membelinya sungguh, atau Anda tidak akan bisa mengejar momentum. Anda pasti akan ketinggalan zaman, ucap seorang Arnault. Arnault berpendapat bahwa sejarah dan tradisi sebuah merek tidaklah cukup. Kaitan-kaitan aristokrasi dan status memang membantu sebuah merek, tapi tidak menjamin sebuah merek menjadi sebuah merek bintang dari produk-produk yang membuat orang harus merasa memilikinya sekarang juga. Oke, kita masuk ke salah satu contoh 2 hal favorit seorang Bernard Arnault, yaitu bisnis yang radikal teman-teman. Ini ada contohnya ini. Radikalnya bagaimana ini teman-teman? Ini contohnya. Agar merek-mereknya keluar dari zona nyaman, Arnault harus melakukan segala hal secara berbeda atau bisa disebut radikal nih teman-teman. Dia bahkan mencopot perancang yang berstatus nyaris dikultuskan, yaitu Hubert de Givenchy dari Givenchy, dan menggantikannya dengan seorang perancang busana berusia 27 tahun dari Savile Row yang dikenal sebagai anak badung dari Inggris teman-teman, yaitu Alexander McQueen. Begitu pula saat dia mengontrak setan fashion dari Inggris teman-teman, John Galliano, untuk mengambil ahli posisi kepala perancang di Dior teman-teman. Arnault mengatakan bahwa dia hanya tertarik dengan orang-orang yang paling muda, paling gemilang, dan paling berbakat. Keputusan radikal seorang Bernard Arnault untuk memasukkan Galliano ke Dior teman-teman sangat menggemparkan teman-teman. Galliano juga mengeluarkan koleksi-koleksi yang menggemparkan teman-teman, yaitu salah satu desain yang terinspirasi dari tunawisma di kota Paris teman-teman. Perpaduan tema desain tahun 1950-an dengan gaya Mesir kuno. Bakat dari seorang Galliano memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Penjualan dari brand Dior pada kala itu naik 4 kali lipat di bawah tangan dingin seorang Galliano yang dipilih oleh Bernard Arnault. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan selama itu masuk ke halaman utama, ucap seorang Bernard Arnault. Halaman utama apa? Pastinya halaman utama surat kabar ataupun majalah fashion di Paris teman-teman. Salah satu tindakan yang cukup kontroversi ini teman-teman dari seorang Bernard Arnault. Bernard Arnault memerintahkan pertunjukan haute
haute couture Dior dijadwalkan ulang, teman-teman. Padahal pada kala itu sudah siap, atau padahal pada kala itu dijadwalkan bukan di sore hari, teman-teman. Tapi seorang Bernard Arnault memaksa agar haute couture Dior ini dijadwalkan ulang pada sore hari. Tujuannya apa nih, teman-teman? Tujuannya hanya satu, agar beritanya dapat dimuat di halaman utama untuk diterbitkan di esok harinya, teman-teman. Luar biasa, teman-teman, dan sesuai dengan favoritnya Bernard Arnault, yaitu daya kreatif dan bisnis yang radikal. Sangat radikal menurut saya ya, teman-teman, karena saya sampai detik ini belum sanggup untuk mengubah jadwal yang harusnya besok menjadi sore hari dan agar ditampilkan di halaman utama sebuah koran ataupun majalah fashion nih, teman-teman. Jadi menurut saya untuk detik ini masih sesuatu yang radikal, teman-teman. Arnault memperkirakan dibutuhkan 6 tahun untuk mentransformasi merek Dior menjadi sebuah fashion untuk seorang bangsawan, menjadi fashion untuk anak muda yang bergaya. Untuk menjaga mesin LVMH tetap berderu, Arnault tidak menempatkan para pemuja fashion di sekelilingnya, teman-teman, tapi para eksekutif berpengalaman dari perusahaan-perusahaan multinasional yang memahami dunia bisnis di luar wawasan fashion, teman-teman. Walau ketika dia mewawancarai para eksekutif senior yang akan memangku jabatan penting di perusahaannya, kabarnya dia menyiapkan 100 dasi dan meminta para kandidat untuk memilih 10 di antaranya. Jika mereka memilih dasi yang jelek, mereka harus menjalani tes sial, teman-teman. Jika mereka memilih yang jelek lagi, maka tipis pula kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu. Cara Bernard Arnault untuk merekrut eksekutif. Tujuannya adalah Arnault menginginkan staf dengan keterampilan bisnis dan cita rasa tinggi untuk membantu menjual mimpi ke seluruh dunia. Tidak ada seorang pun membutuhkan dompet jahitan tangan seharga 5.000 dolar AS. Seorang Bernard juga tahu. Tapi bagi kalangan yang meliputi semua ras dan tempat tinggal, itu sebuah objek yang sangat diimpikan, teman-teman. Dan menciptakan mimpi adalah sesuatu yang harus dilakukan para penjual barang mewah. Arnault berkata, produk kami adalah tentang bagaimana membuat seseorang untuk memimpikan memiliki produk kami. Dan kami melakukannya dengan sangat serius.